Ya, gedungnya sudah jadi. Ini kali ketiga saya bersama-sama dengan saudara di tempat ini. Dan saya senang sekali, beritahu sebelah kanan kirinya, katakan, saya senang lihat kamu hari ini. Ya, beritahu sebelah kanan kirinya, kalau ada yang nggak beritahu berarti dia nggak senang itu ya. Beritahu sebelah kanan kirinya ya, jangan kaku. Sekali lagi, saya senang lihat kamu hari ini. Amin. Ya, saudara, kenapa kita harus senang melihat orang-orang di sebelah kita? Karena itu tandanya kita masih bisa melihat. Yang kedua, kita masih hidup, amin. Dan yang ketiga, teman Anda masih hidup tentunya di sebelah kanan, di sebelahnya ya. Oke, nah hari ini sebuah topik saya akan bawakan dengan tema yaitu grow atau bertumbuh di dalam Kristus. Boleh slide-nya dikeluarkan ya. Grow atau bertumbuh di dalam Kristus. Kita ucapkan grow bersama-sama. 1, 2, 3, grow ya. Setiap makhluk hidup pasti bertumbuh. Setuju, saudara? Ya, ciri-ciri makhluk hidup dia pasti bertumbuh. Anda masih ingat pertama kali keluar, dilahirkan ke dunia, tidak mungkin Anda begitu lahir, langsung berkata, mama main bola yuk, nggak mungkin. Pasti dari mulai kecil, kemudian minum susu, diberikan kalsium dan sebagainya, akhirnya tumbuh dewasa. Oleh karena itu, saya meyakini bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bertumbuh. Ya, ada yang tambah tinggi, ada yang tambah lebar, ya, ada yang tambah rambutnya tambah banyak kalau bertumbuh, betul? Jadi bertumbuh itu adalah ciri-ciri yang harus dimiliki oleh makhluk hidup. Sama halnya dengan kerohanian kita. Jika kerohanian saudara dan saya kita berkata bahwa rohani saya bertumbuh atau rohani saya hidup, artinya rohaninya bertumbuh. Kalau rohaninya tidak bertumbuh berarti rohaninya mati. Betul saudara? Coba dong, tolong cek sebelah kanan kirinya. 3 tahun yang lalu kita mulai di sini, kira-kira ada pertumbuhan enggak? Ada perubahan ya? Nah itulah tandanya makhluk hidup, betul? Tetapi kerohanian kita, apakah bertumbuh atau tidak? Ketika kerohanian tidak bertumbuh, maka sebenarnya rohani kita sedang mati. Makanya oleh karena itu hari ini kita akan bicarakan bagaimana caranya atau apa yang harus kita tumbuhkan ketika kita mengikut Kristus. Ya, kita akan membuat hal ini mudah dan tidak terlalu sulit, saudara. Mari kita lihat firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 13 yang sudah ada di depan saudara. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Jangan dulu. Iya. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Bertumbuh di dalam Kristus, apakah artinya kita tambah kaya? Apakah artinya kita tambah banyak pelayanan? Apakah artinya kita tambah banyak anak? Apakah artinya kita tambah banyak kegiatan sosial? Apakah kita tambah banyak jam berdoa, saudara? Memang hal itu hal yang baik juga kita lakukan, betul ya? Hanya pertanyaannya adalah, Pak Anta, bertumbuh di dalam Kristus itu artinya apa? Apakah hal-hal seperti tadi menjadi sebuah bukti bahwa kita bertumbuh dalam Kristus? Iya bisa jadi, tetapi bukan itu semuanya. Mari kita lihat satu persatu, bertumbuh di dalam Kristus artinya menurut firman Tuhan tadi saudara, dikatakan bahwa iman, pengharapan, dan kasih. Ini adalah konklusi atau ringkasan yang Paulus berikan kepada kita semua. Setelah dia membahas semua yang hebat-hebat, maka dia konklusikan atau dia rangkum bahwa yang paling penting adalah 3 hal ini. Bertumbuh di dalam Kristus, saya mempercayai bahwa bertumbuh dalam Kristus artinya bertumbuh di 3 area ini. Yang pertama, saudara boleh catat, kita buka bersama-sama di slide-nya, yaitu bertumbuh di dalam iman. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Bertumbuh dalam iman. Orang yang rohaninya bertumbuh, maka imannya wajib bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat kisah dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11, silakan saudara buka. Kita mulai dari ayat yang ketiga. Yohanes pasal ke-11 ayat yang ketiga yang sudah menemukan katakan, Sudah? Yohanes 11 ayat yang ketiga. Sudah ketemu katakan? Baik, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya silakan. 1, 2, 3.
Stop. Saudara perhatikan baik-baik. Firman Tuhan katakan, Tuhan, Lazarus yang engkau kasihi sakit. Ternyata orang yang dikasihi Tuhan bisa sakit. Amin. Ternyata orang yang dikasihi Tuhan bisa bangkrut. Ternyata orang yang dikasihi Tuhan bisa hubungan keluarganya kurang harmonis. Ternyata orang yang dikasihi Tuhan bisa dalam pekerjaannya dia tidak mencapai apa yang ditargetkan perusahaan. Ternyata orang yang dikasihi Tuhan bisa menghadapi masalah yang sulit. Ternyata orang yang dikasihi Tuhan bisa mendapatkan masalah yang besar. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Jadi kalau saudara hari ini katakanlah, aduh Tuhan, ya aku udah berdoa pasangan hidup kok gak dapet-dapet. Engkau jahat Tuhan. Dengar baik-baik. Orang yang dikasihi Tuhan bisa punya masalah. Tuhan kenapa bisnisku tidak berkembang? Tuhan kenapa aku apply pekerjaan belum diterima? Tuhan kenapa? Engkau tidak mengasihi aku Tuhan. Salah besar. Karena ternyata orang yang dikasihi Tuhan bisa sakit. Amin saudara. Amin. Ya, Anda harus percaya ini dulu. Orang yang dikasihi Tuhan bisa menghadapi masalah. Mari kita lihat lagi ayat yang keempat. Yesus berkata apa? Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah dan anak Allah akan dimuliakan. Kabar yang pertama, setiap saudara dan saya yang dikasihi Kristus bisa menghadapi penyakit, bisa menghadapi masalah. Kabar yang kedua adalah masalah tersebut tidak akan membuat Anda sakit selamanya. Tetapi lewat masalah dan persoalan yang Anda hadapi, nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin saudara. Oleh karena itu jangan pernah berhenti menghadapi tantangan hidup Anda dan berkata, Tuhan sudah selesai. Kata-katanya si rohani Alkitabiah ya. Ya kan? Tuhan sudah selesai. Aku tidak kuat lagi Tuhan. Ya, anak saya Tuhan, suami saya Tuhan. Saya tidak kuat lagi. Saudara dengar baik-baik, yang boleh berkata sudah selesai cuman Yesus. Beritahu sebelah kanan kirinya. Kalau kamu nggak boleh beritahu saudara. Ya, memang si Alkitabiah tetapi nggak boleh diucapkan saudara. Yesus berkata sudah selesai, artinya perjuangannya dia mau menebus saudara dan saya sudah selesai di kayu salib. Tetapi ketika kita menjadi orang yang ditebus Kristus, kita tidak boleh berkata sedikit pun sekalipun Tuhan sudah selesai. Aku nggak mau Tuhan pulang ke rumah ambil tali main ayunan pakai leher. Sudah selesai Tuhan, aku sakit ya kan. Minum Baygon, mentang-mentang ada rasa jeruk rasa baru. Baygon artinya bye-bye and gone. Ya. Sudah dengar baik-baik, itu adalah keputusan yang diambil oleh orang yang tidak pernah bertumbuh dalam Kristus. Bertumbuh dalam Kristus artinya bertumbuh dalam iman. Dan perhatikan baik-baik sebelum kita masuk ke situ saudara. Setiap orang Kristen, orang percaya pasti mengalami masalah. Dan jangan pernah menyerah terhadap masalah Anda sampai nama Tuhan dipermuliakan lewat masalah-masalahmu. Amin saudara? Amin? Kita lanjutkan. Ya. Slide-nya boleh dikeluarkan. Ayat 11 sampai 15. Klik lagi. Ya, digedekan saja, dibesarkan. Yohanes 11 ayat 11 sampai 15. Oke, demikianlah perkataan Yesus dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepada Yesus, Tuhan, jika ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Lazarus sudah mati, tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Stop dulu, saudara dengar baik-baik. Ternyata ketika Yesus berkata Lazarus sudah mati, puji Tuhan dia berkata. Betul saudara ya? Jadi ketika saudara melihat ada masalah, jangan berkata, Tuhan mati aku. Jangan saudara. Kenapa? Karena Yesus berkata, Lazarus sudah mati dan syukurlah. Aku nggak ada di sana. Kematian yang adalah berita paling menakutkan untuk keluarga Maria dan Marta saudara. Tetapi bagi Yesus itu adalah sebuah ucapan syukur. Kadang-kadang kita melihat masalah sebagai akhir dari kehidupan saudara. Tetapi Tuhan melihat masalah saudara dan saya sebagai ucapan syukur. Kenapa saudara? Perhatikan. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat percaya.
percaya, kamu dapat belajar percaya. Ya, jadi orang Yesus kasih bisa sakit. Jangan pernah menyerah dengan masalah karena sebelum nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan bersyukur ketika kita ada masalah. Dan yang terakhir saudara-saudara, kenapa masalah ini diizinkan Tuhan terjadi supaya saudara dan saya, murid-murid Tuhan Yesus, belajar percaya. Pertanyaannya, apakah murid Tuhan Yesus belum percaya? Silakan jawab, angkat tangan saudara. Saya bertanya, ini pertanyaan simpel ya. Apakah murid Tuhan Yesus belum percaya? Kenapa perlu diajar belajar percaya? Oke, siapa yang setuju bahwa murid Tuhan Yesus sudah orang percaya? Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Oke. Siapa yang merasa bahwa murid Tuhan Yesus belum percaya? Angkat tangan. Siapa yang nggak tahu saya nanya apa? Angkat tangan. Ulangi, siapa yang yakin murid Tuhan Yesus sudah percaya? Angkat tangan. Ayo dong. Ya. Ini Kristen ini mesti begini, kalau salah kelihatan salah, benar kelihatan benar saudara. Jangan suam-suam kuku ya, dimuntahkan nanti. Percaya. Yang nggak percaya. Oke, masih ada yang nggak ngerti pertanyaan saya berarti ya. Nggak apa-apa saudara. Perhatikan baik-baik. Murid Tuhan Yesus adalah orang percaya, betul? Tetapi Yesus berkata, ayo saya mau ajar kamu belajar lebih percaya. Artinya menjadi orang Kristen pernah bertobat, maju ke depan, angkat dua tangan, nangis-nangis, tumpang tangan, diselamatkan. Enggak cukup di situ saudara. Bertumbuh dalam Kristus artinya kita bertumbuh dengan iman, belajar lebih percaya lewat masalah-masalah. Amin saudara. Tidak pernah kita bisa bertumbuh imannya lewat mujizat, enggak pernah saudara. Ya, jangan jadikan mujizat sebagai landasan iman, enggak bisa saudara. Anda melihat mujizat pasti beriman, no. Anda beriman, terima mujizat, yes. Ya. Ada orang, enggak punya tangan, didoakan keluar tangannya. Dia beriman kepada Yesus. 3 tahun setelah itu tangannya masuk lagi saudara. Dia kutukin Yesus. Kenapa? Karena imannya dibangun dari mujizat. Mujizat tidak pernah menimbulkan iman saudara. Ya. Tetapi dikatakan firman Tuhan dalam Roma 10 pasal 9 saudara apa? Iman muncul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman hanya muncul, hanya tambah kuat jika saudara mengkonsumsi firman Tuhan. Amin saudara. Bagaimana kita bisa menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara kalau tidak ada masalah? Enggak bisa. Oleh karena itu bertumbuh di dalam Kristus arti yang pertama adalah bertumbuh di dalam iman lewat masalah dan persoalan. Betul saudara? Nah kita lanjut lagi. Kemudian ayat 21 silakan diklik slide-nya. Ini menarik saudara. Ya klik. Diperbesar silakan. Iya, Yohanes 11 ayat 20-21. Kemudian Yesus sampai ke rumah Lazarus dan bertemu dengan 2 wanita ini saudara. Pertemuan pertama dengan Marta. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maria di mana saudara? Di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kemudian setelah Marta datang, enggak lama kemudian, next slide, klik. Maria datang. Ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, kita baca bersama-sama, 2, 3. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Pertanyaan yang menggelitik saya adalah, mengapa pernyataan Marta dengan pernyataan Maria sama persis? Perhatikan saudara, kotak kanan dan kotak kiri. Kalimat terakhir di bawah apakah sama persis? Sama persis. Waktunya berbeda, betul? Ayatnya juga lain. Tetapi kenapa mereka kata-katanya bisa sama saudara? Tuhan, sekiranya engkau ada di sini ketika Lazarus sakit, pasti dia nggak mati. Kenapa? Karena Maria dan Marta adalah orang yang percaya kepada Yesus, tetapi percayanya hanya percaya Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Itu imannya saudara. Itu keyakinannya. Itu kepercayaannya. Ada orang-orang yang percaya di area keuangan, dia percaya Tuhan berkati. Tetapi ketika mendoakan orang sakit tidak ada iman.
Ada orang justru kebaliknya. Kalau doain orang sakit, saudara, dia punya iman. Tetapi dengan hidupnya sendiri, dia nggak iman, nggak ada iman dalam keuangan. Bisa jadi, saudara. Nah, Tuhan mau saudara dan saya bertumbuh di dalam Kristus, artinya terus menerus bertumbuh di setiap area dalam kehidupan. Dan ini bisa terjadi ketika saudara menghadapi masalah dan tantangan. Amin, saudara. Perhatikan. Maria dan Marta, mereka hanya punya iman Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi mereka belum pernah lihat, belum pernah dengar, belum pernah tahu bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati. Bukan karena mereka belum pernah melihat itu, apakah itu berarti Yesus tidak bisa melakukan, saudara? Saudara pulang ke rumah, di print rekening mungkin BCA, Mandiri, Citibank, apa saja, saudara. Anda lihat, loh kok nolnya nggak pernah 8 ya? Kok nolnya nggak pernah 9 lah? Jika Anda tidak pernah melihat ada 09 di rekening Anda, bukan berarti Tuhan tidak bisa membuatnya nolnya 9, saudara. Amin? 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 Jika saudara mengalami melihat kehidupan Anda 4 tahun menikah tidak dapat anak, saudara, bukan berarti Tuhan tidak bisa beri anak tahun kelima. Amin, saudara? Amin? Saudara, segala sesuatu yang kita belum lihat bukan berarti tidak akan terjadi. Tuhan mau membawa saudara dan saya ke sebuah level yang belum pernah kita lihat, yaitu tahun multiplikasi, tahun promosi. Amin, saudara. Tuhan mau bawa murid-muridnya, Tuhan mau bawa Maria plus Marta untuk mereka belajar lebih percaya, lebih beriman, bertumbuh dalam iman. Masalahnya adalah Lazarus mati, selesai. Tidak ada masalah, tidak ada pertumbuhan iman, saudara. Amin. Jadi saudara sekarang bisa melihat masalah dengan perspektif yang berbeda, saudara ya. Lihat masalah, haleluya, puji Tuhan ya. Saya tidak akan berhenti sampai nama Tuhan dipermuliakan, mujizat terjadi. Setelah itu tambah percaya lagi. Ya, saya hanya mikir, saudara, aduh ini beli sepatu baru, kalau ada semir enak kali ya. Baru berpikir saudara. Kemudian saya main ke rumah seorang pengusaha. Ngobrol-ngobrol, saudara, setelah selesai pulang, ya biasanya kalau dikasih berkat buah-buahan, buku, itu udah biasa, saudara. Nah tiba-tiba saya mau pulang, saudara, dikasih bungkusan plastik hitam. Aduh kurang profesional sekali ya. Plastik kresek, orang bilang plastik asoy katanya. Kemudian saya ambil, oh terima kasih. Saya buka bungkusnya, semir sepatu kiwi yang hitam, saudara, zaman dulu ya. Kiwi masih ada ternyata sampai sekarang kan. Itu 3 biji, saudara, kecil warna hitam semuanya. Dalam hati saya, ini kedagingannya muncul. Semir sepatu ya, kalau buah enak ya, bisa di jus ya. Kalau semir sepatu di jus kan nggak bisa ya. Ya. Tapi saya keluar dari pintu, ditegur Roh Kudus, kenapa? Inilah yang kumaksudkan, aku bisa memberikan lebih dari yang kamu pikirkan dan doakan. Hari itu on the spot, saudara, langsung nangis. Kenapa? Saya hanya berpikir pengen semir sepatu, itu pengusaha kasih saya semir sepatu. Naik nggak iman saya, saudara? Betul? Gunakan masalah-masalah dalam kehidupan saudara untuk melatih iman semakin bertumbuh. Di setiap area-area yang berbeda. Kalau orang berkata, Pak Anta saya sudah Kristen 20 tahun saya nggak perlu. Perlu. Kenapa? Maria Marta murid Yesus pun perlu belajar lebih percaya. Jadi bertumbuh dalam Kristus artinya bertumbuh di dalam iman. Amin. Siapa yang masih punya masalah angkat tangan tinggi-tinggi. Puji Tuhan, anakmu Tuhan tidak ada masalah, jadi sudah dapat berkat semuanya ya. Berita sebelah kanan kirinya, jangan takut. Amin, saudara? Ya. Oke, baik. Yang kedua, bertumbuh dalam Kristus artinya apa? Artinya bertumbuh di dalam pengharapan. Tolong slide-nya. Oke, jadi bertumbuh dalam Kristus, yang pertama bertumbuh dalam iman, yang kedua adalah bertumbuh di dalam pengharapan. Nah, kalau bertumbuh dalam iman kita cerita tentang Lazarus, maka bertumbuh dalam pengharapan, mari kita lihat cerita dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Mari kita buka bersama-sama Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34.
Oke, sudah bisa baca di rumah nanti. Sudah perhatikan baik-baik ke depan. Visi atau mimpi saudara, itu adalah kota tujuan kita, betul? Suatu hari kita ingin kemana, betul ya? Tetapi tanpa kita berhenti di setiap stasiun saudara, maka Anda tidak akan pernah mencapai ke sana. Artinya apa? Artinya visi tanpa misi percuma nggak terjadi. Sama halnya dengan ini. Banyak orang berasa dia beriman, tetapi tidak punya pengharapan. Pengharapan, perhatikan baik-baik. Pengharapan membuat iman Anda semakin berkobar-kobar. Ya, apa bedanya mempunyai mimpi dan hanya bermimpi? Ya, kalau orang punya mimpi, dia bangun tidur, dia tahu apa yang mau dia kejar. Dia pulang dari kantor, dia tidak mengeluh karena dia tahu dia telah mengejar apa. Bangun tidur lagi, dia tahu dia mau kejar apa saudara. Itu orang punya mimpi. Tetapi kalau hanya bermimpi, dia bisa lakukan tiap malam. Ya, siapa yang malam tadi bermimpi saudara? Ada? Kira-kira paginya lupa nggak? Lupa lagi ya? Tadi mimpi apa ya? Saya semalam mimpi, ya jadi kita bertiga belanja. Kemudian ada orang mau merampok saudara, tapi kita kabur, puji Tuhan, naik mobil Jazz warna merah. Ya itu mobil teman saya. Saya ingat satu orang siapa lagi ya. Bertiga kita, 2 orang ingat saya. Satunya siapa lagi, sampai sekarang gak ketemu saudara. Dan saya sering mimpi, bangun tidur, saya gak tahu mimpinya apa, lupa. Pengen ingat-ingat, gak bisa juga, betul. Betul saudara? Nah itu orang yang hanya bermimpi. Malam mimpi, pagi lupa. Tapi kalau orang punya mimpi, dia tidak akan pernah lupa. Sama halnya dengan ini saudara. Orang beriman, imannya itu seperti apa saudara? Kelihatan dari pengharapan yang dia miliki. Artinya pengharapan saudara tiap hari akan iman saudara akan membuat iman semakin menyala-nyala. Next slide. Wanita ini memberikan contoh kepada kita apa perbedaan pengharapan dengan iman. Iman adalah saya pasti sembuh. Iman adalah saya pasti diberkati. Iman adalah saya pasti dapat kerja. Iman adalah saya diselamatkan. Itu iman saudara. Itu yang akan engkau peroleh. Tetapi untuk mencapai iman kita perlu namanya pengharapan. Klik lagi. Oke. Markus 5:26 dikatakan, wanita tersebut telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Sakit pendarahan 12 tahun saudara. Yang wanita mungkin bisa lebih membayangkan ya. 12 tahun sakit pendarahan. Perhatikan baik-baik saudara. Dia masih bisa jogging naik sepeda tiap pagi saudara. Bisa ke gereja jalan sendiri, angkot. Bus, naik bus gitu saudara, bisa? Enggak bisa. 12 tahun dan perhatikan baik-baik sampai miskin, sampai duitnya habis dan keadaannya semakin memburuk. Sudah sakit ke Singapura, bayarnya mahal, pulang duitnya habis, sakitnya tambah parah. Nah itu saudara, yang dialami wanita ini. Perhatikan, kemudian wanita ini mendengar dan melihat bahwa Yesus lewat rumahnya. Atau Yesus lewat desanya, Yesus lewat kampungnya. Apa yang dia lakukan saudara? Apa yang dilakukan? Dia keluar dari rumahnya, dan mencoba menghampiri Yesus, betul? Berarti wanita ini percaya nggak Yesus bisa sembuhkan? Pernah dengar nggak Yesus bisa lakukan mujizat? Tahu tidak saudara? Tahu. Nah ternyata saudara punya iman saja ya tanpa pengharapan itu hanya iman-imanan. Sebenarnya iman kita mati. Saya beriman seorang Kristen, pasti percaya Tuhan gitu ya. Tapi kehidupan seharinya tidak ada pengharapan kepada Tuhan saudara. Imannya mati. Ya makanya Matius 7 itu akan digenapi saudara. Banyak orang berkata, Tuhan, 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 aku begini, aku begitu. Tuhan berkata, enyah aku gak kenal kamu katanya. Ya. Nah saudara karena wanita ini beriman, ternyata orang yang bertumbuh dalam Kristus tidak cukup dia hanya beriman. Tetapi wanita ini saudara, dia keluar dari rumahnya kemudian dia lari. Betul? Betul? Hah? Bisa lari kira-kira? Nggak bisa. Firman Tuhan mencatat wanita ini, ya, wanita ini memegang jubah bagian mana saudara? Jubah bagian
Kenapa nggak pegangnya pundak atau kepala Yesus atau tangan atau mukanya saudara? Kan lebih mantep ya. Pegangnya kok jubah bagian bawah lagi, cloak gitu. Ya, kenapa? Itu tandanya bahwa dia pegangnya dari bawah. Jadi wanita ini keluar dari rumahnya, dia nggak bisa lari saudara. Dia ngesot. Dia jalan, ketemu kaki, bau kaki saudara. Dia jalannya juga kasar, banyak batu. Mungkin kakinya berdarah-darah, tapi dia berkata dalam hatinya, aku punya iman. Aku punya iman, this is my time. This is my time. Aku harus sembuh. Hari ini sumber kesembuhan lewat depan rumahku. Aku harus ke sana. Dia keluar ngesot saudara. Dia kena kaki, kena dengkul, kena batu saudara. Enggak masalah. Akhirnya, ini dia jubahnya. Tiba-tiba Yesus berkata, wish. Ada kuasa keluar dari tubuhku. Siapa yang pegang aku? Aduh Tuhan Yesus, pertanyaan konyol kata murid-muridnya. Bukankah ini kita rame, semua nempel badanmu. Ternyata banyak jemaat. Ternyata banyak orang Kristen ngumpul-ngumpul, nyanyi puji Tuhan, dengar firman. Belum tentu dia punya pengharapan seperti wanita itu. Ternyata banyak orang percaya kepada Yesus. Dia bersentuhan dengan Yesus tiap hari, tetapi gak punya pengharapan. Dia punya iman katanya, tetapi pengharapannya kosong. Tidak ada saudara. Pengharapan kosong, imannya mati saudara. Amin. Amin. Tapi wanita ini dengan pengharapan penuh, dia pegang. Dan Yesus merasa ada kuasa yang mengalir. Iman saudara dan saya akan menyala-nyala dan menjadi kenyataan ketika pengharapan Anda besar kepada Kristus. Amin saudara. Berapa banyak dari Anda yang tahun ini punya pengharapan hidup lebih baik saudara. Keluarga lebih baik. Pekerjaan lebih baik, kesehatan lebih baik. Angkat tangan tinggi-tinggi saudara. Turunkan katakan yes. Amin saudara. Ketika engkau punya pengharapan, maka iman akan semakin menyala-nyala. Bertumbuh di dalam Kristus artinya bertumbuh di dalam pengharapan. Sudah belajar dari Abraham. Abraham dijanjikan akan punya keturunan. Tetapi, ya, apakah langsung dapat saudara? Oh enggak, puluhan tahun dia harus tunggu janji itu jadi kenyataan. Menurut saudara Abraham, imannya bisa luntur enggak saudara? Bisa enggak dia ragu-ragu? Ya cuman enggak ditulis aja di Alkitab gitu ya. Kenapa? Oh dia lagi tidur saudara malam-malam dia lihat sebelah kiri, Sarah ompong saudara. Atau mungkin sudah kempot, giginya tinggal 2. Apa yang terjadi? Aduh Tuhan, punya anak ya. Mungkin gak ya? Dia lihat sekali lagi, aduh. Ya, mungkin gak ya? Kemudian mereka juga bobosi ya, bobo siang gitu kan. Karena sudah tua umurnya saudara, lanjut usia, tidur lagi. Ya, kemudian dia peluk istrinya. Loh kok sudah mulai nggak kenceng lagi kulitnya gitu ya. Dia pikir lagi janji Tuhan punya anak, mungkin nggak ini ya, bener nggak ya? Sudah kira-kira bisa nggak iman itu luntur saudara? Keyakinan itu bisa, tetapi Tuhan baik loh saudara. Tuhan baik sekali. Kejadian 15 ayat 5, slide-nya bisa dikeluarkan. Kejadian 15 ayat 5, oke, ya ini gambar sebelumnya, klik lagi. Tuh saya, ini iman. Iya, menuju ke sana saudara itu butuh namanya pengharapan. Itu gambarnya ya. Oke, next selanjutnya. Oke, ini Abraham, klik sekali lagi. Nah, Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, kenapa Tuhan begitu kreatif mengajak Abraham keluar hitung bintang? Ini kan pertanyaannya saudara ya. Kenapa Tuhan bawa Abraham keluar, lihat bintang, suruh dihitung bintangnya. Kalau kamu bisa hitung sebanyak itulah nanti keturunanmu. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang tahu bahwa kita itu manusia, daging saudara. Ya, dia berikan rohnya kepada kita dan dia mau saudara menggunakan semua hal-hal yang ada di dunia ini untuk membuat iman kita terus kuat dan Tuhan berikan pengharapan lewat ayat ini. Jadi ketika Abraham merasa ragu tentang janji Tuhan, maka Tuhan ajak dia keluar. Oke sini Abraham, jangan banyak-banyak, jangan lama-lama lu di kamar ya. Lihatin istri lu udah tua nanti malah gak percaya-percaya gitu kan. Ya, dan juga jangan banyak ngaca. Lihat muka sendiri udah keriput gitu kan. Udah sini keluar aja, keluar. Nah, kamu coba lihat bintang.
Wih, keren ya Tuhan ya. Berapa banyak bintangnya? Coba lu hitung. Waduh Tuhan, banyak banget, nggak bisa hitung saya. Coba dihitung. Nggak bisa Tuhan, terlalu banyak. Nah kalau lu bisa hitung tuh, sebanyak keturunanmu nanti sebanyak apa? Sebanyak bintang di langit. Ya, artinya apa? Tuhan membuat sebuah sistem. Tuhan membuat sebuah bantuan untuk Abraham supaya Abraham selalu hidup di dalam pengharapan. Tiap malam bisa lihat bintang saudara. Artinya kalau hari itu dia ragu-ragu, dia tinggal keluar, lihat bintang. Betul? Tuhan menolong Abraham supaya imannya jangan luntur. Bagaimana caranya? Diberikan sebuah pengharapan yang terus menerus saudara. Jadi sehari Abraham lihat bintang berapa kali saudara? Ayo berapa kali? Sehari Abraham lihat bintang berapa kali? Berapa kali? Ya terserah dia. Mau berapa kali kan? Kalau dia lagi ragu ya dia keluar. Kalau dia ngerasa nggak ragu ya sudah di rumah aja. Tapi begitu janjinya ya 10 tahun belum digenapi ya dia keluar lagi. Bintang, oh bintang, ya keturunanku akan seperti itu. Dia punya pengharapan terus, pengharapan sampai akhirnya ada keturunan itu saudara. Amin. Beritahu sebelah kanan kirinya, bertumbuhlah dalam pengharapan. Berharaplah utang kita akan lunas. Berharaplah pangeran menunggangi kuda putih akan mendatangi Anda dan berkata, "Would you marry me?" Berharaplah bahwa gaji Anda akan naik. Berharaplah akan buka cabang Tianxi baru lagi gitu ya, stokis di tempat yang baru. Berharaplah saudara akan sembuh, amin. Saudara, saya baca sebuah artikel berkata begini, berjalanlah seperti orang sukses sampai Anda benar-benar sukses. Apakah ini dosa? Apakah ini berbohong? Enggak, berbohong itu kalau begini, Pak saya duitnya banyak Pak, tapi nggak ada duit, nah itu bohong. Betul? Tapi kalau saya jalan seperti orang sehat, walaupun saya sakit, bohong nggak? Enggak, banyak orang sakit begini, aduh nggak bisa cool dulu ya. Lu tahu kan sakit gua kompleks, dari kepala nih migrain ya. Kemudian di hati nih ya, jantung, ginjal semuanya. Lu tahu nggak penyakit itu biasanya begini, nggak lama 3 tahun orangnya gitu. Ya kan? Dia datang lagi, lu tahu nggak sakit gua. Dia paham betul tentang penyakit dan dia tahu betul bagaimana caranya mati lewat penyakit itu saudara. Ya. Tapi justru sebaliknya, orang yang punya pengharapan, dia nggak akan lihat penyakitnya saudara. Dia akan lihat kesembuhan dengan mata imannya. Amin saudara? Yang sakit berjalanlah seperti orang sehat sampai Anda benar-benar sehat. Kalau perlu nggak usah tunjukin, aduh gue sakit nih, gue lagi sakit, nggak perlu. Saja kalau nggak ditanya nggak ngomong saudara. Ya, Pak Anta hari ini kenapa Pak? Nggak bisa gitu ya. Ya saya lagi mau ngecas katanya. Oh ya, kenapa Pak? My body is not delicious. Ya kan, lagi nggak enak badan gitu ya. Tapi nggak pernah berkata, oh sakit, satu sakit, wah didramatisir sakitnya saudara. Ya, jangan saudara, beritahu sebelah kanan kirinya ya, memiliki pengharapan. Beritahu saudara, miliki pengharapan. Amin. Ya, nah sudah jadi bertumbuh dalam Kristus artinya kita bertumbuh dalam iman. Yang kedua bertumbuh di dalam pengharapan. Apa mimpi Anda, apa iman Anda? Berharaplah terus, lihatlah terus ya. Orang yang punya pengharapan, dia akan lihat kesempatan di setiap kesulitan. Amin saudara. Tapi orang gak punya pengharapan, dia akan melihat kesulitan di setiap kesempatan. Orang yang tidak punya pengharapan, dia berkata, Tuhan memang ada jalan keluar, tetapi sulit. Tapi orang yang punya pengharapan, Tuhan memang sulit, tapi ada jalan keluar. Amin saudara. Orang yang punya pengharapan akan merubah tantangan menjadi rantangan dalam hidupnya. Ya. Siang mau rantangannya banyak, angkat tangan tinggi-tinggi. Ya nggak mau nggak apa-apa ya. Saya hanya bertanya saudara yang mau rantangannya tinggi-tinggi angkat tangan. Mau rantangannya banyak, turunkan angkat tangan, yes. Amin. Ya saudara kita bersama Tuhan harus aktif saudara. Amin. Harus aktif. Kalau Tuhan kasih berkat saudara, amin. Jangan malu-malu. Ya, pernah sudah di seminar juga pakai duit 100.000. Ada yang mau duit ini? Yang hebatnya saudara, tidak satu orang pun maju ke depan. Kenapa? Malu. Ya kan? Kenapa? Entar gitu ya saudara ya. Ya. Kemudian satu orang lari, wah kasih, nih buat kamu. Lagi butuh ya? Iya Pak, lagi butuh banget Pak. Nah itu benar. Lagi butuh, tiap malam doanya berkati saya Tuhan. Ini pembicara kasih duit 100.000. Dia maju, Tuhan menjawab doaku.
Seorang ibu-ibu dia berdoa, Tuhan, ini kejadian nyata, anak saya sakit, saya nggak tahu bayarnya pakai apa. Sebenarnya kalau nggak tahu bayarnya pakai apa, saya bisa kasih tahu ya. Bayarnya pakai duit. Kemudian berapa ya, aduh berapa besok. Dia berdoa itu sampai nangis-nangis saudara. Besok hari dia ketemu teman satu kelas dulu waktu SMA. Dan temannya ini udah kaya raya saudara. Ngobrol, temannya ini akhirnya yaudah saya mau berkati kamu nih. Mau berkati saudara, kasih uang. Dan kemudian wanita yang berdoa malam tadi saudara dia berkata, jangan, enggak enak, jangan. Dia ditegur Tuhan saudara saat itu. Loh, bukannya kamu yang semalaman nangis doa minta uang, minta berkat untuk pengobatan anakmu, sekarang dikasih duit lu jangan-jangan, sombong kali lu. Kadang-kadang begitu saudara, Tuhan kan caranya macam-macam, amin. Saya nggak pernah bertanya Tuhan, kenapa nggak pernah saya, pokoknya berkat sikat. Amin saudara, ngerti maksudnya? Ya, ketika telepon Pak Anta, butuh training nih Pak Anta, butuh pelatihan, butuh coaching atau apa, ngobrol-ngobrol jalan. Ya kan? Tuhan, tolong jelaskan. Kenapa aku begitu diberkati? Tolong jelaskan Tuhan. Nggak perlu saudara. Amin. Amin. Karena Anda doa, maka ada jawaban Tuhan yang aneh-aneh saudara. Tiba-tiba ada yang datang lah, tiba-tiba begitu. Akhirnya dia berkata, ya Tuhan. Dia ambil berkat itu, dia bayar buat anaknya. Jumlahnya persis sama dengan yang dia doakan saudara. Ya, beritahu sebelah kanan kirinya, Tuhan ajaib. Amin. Ya, hiduplah di dalam pengharapan. Dan yang terakhir, bertumbuh dalam Kristus artinya bertumbuh di dalam kasih. Ya, silakan slide-nya. Oke, naik lagi, next. Oke, mari kita lihat sekali lagi slide-nya. Ya, 1 Korintus 13 ayat 8 dikatakan bahwa kasih tidak pernah gagal. Ya, saudara lihat bahasa Indonesianya artinya jauh berbeda dari itu. Ya, tapi saya percayai ini arti makna yang sebenarnya saudara. Love never fails. Ya, berarti dikatakan bahwa kasih tidak pernah gagal. Orang yang bertumbuh dalam Kristus yang pertama dia bertumbuh dalam iman. Yang kedua dia bertumbuh dalam pengharapan. Dan yang terakhir dia bertumbuh di dalam kasih. Semakin dia rohaninya bertumbuh berarti semakin memberinya banyak. Amin saudara. Semakin dia bertumbuh, semakin dia simpati atau empati kepada orang susah lebih besar. Semakin dia rohani artinya semakin dia mau melakukan lebih banyak buat orang lain. Semakin rohaninya bertumbuh artinya saudara semakin rindu melayani. Amin saudara. Kalau ada orang berkata, oh saya enggak tuh Pak, enggak begitu tuh Pak. Berarti pertumbuhannya bonsai saudara. Enggak maksimal. Oke. Nah mari kita lihat sebuah cerita, diklik saja. Ini seorang hamba Tuhan bernama Sadhu Sundar Singh. Saya ceritakan buat saudara. Suatu hari ia dan seorang temannya melakukan perjalanan pada sebuah celah di pegunungan Himalaya. Nah di suatu tempat mereka melihat sesosok tubuh terbaring di atas salju. Sundar Singh berkata, mari kita bantu dia. Ketika dicek masih ada napasnya. Tetapi temannya berkata, enggak usah dibantu. Kita aja udah susah payah cari hotel. Lu mau bantu dia, nanti kita bisa tiga-tiganya mati semua katanya. Akhirnya Sadhu Sundar Singh dan temannya berselisih sepakat dan temannya meninggalkan Sadhu Sundar Singh. Dan orang ini menolong orang yang terkapar tersebut. Diangkatnya lah orang ini di atas bahunya. Dan lama kelamaan saudara, ini badan yang sudah dingin akhirnya jadi hangat lagi. Dan di tengah jalan akhirnya mereka berdua bergandengan tangan bisa berjalan bersama-sama. Jadi ketika ada angin kencang, dingin saudara. Apa yang mereka lakukan? Berpelukan gitu saudara ya. Saya perhatikan kalau Anda pernah ke tempat yang dingin sekali, Anda akan lakukan apa saja untuk mendapatkan kehangatan. Kesannya kayak, masa sih Pak Anta cowok sama cowok pelukan? Iya di sini mah nggak bagus ya. Udah terlalu cukup hawanya ya. Tapi kalau di kutub saudara, wah. Lain ceritanya. Nah mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Terus saling menghangatkan saudara. Sampai suatu saat si Sadhu Sundar Singh dan temannya yang baru ini. Dia melihat ada sesosok tubuh terbaring juga. Ketika dicek lehernya, wah udah game over ini orang. Sudah meninggal saudara. Ketika dibuka ternyata itu temannya yang meninggalkan dia di awal. Ya, sudah ini cerita nyata. Ternyata teman yang meninggalkan dia justru yang mati saudara. Ya, dari sini kita belajar apa? Ketika kita menolong orang lain, hidup dalam kasih, Tuhan tolong kita saudara. Amin. Ketika kita menolong orang lain, kata firman Tuhan, dia
Kita memiutangi Tuhan, betul nggak saudara? Dan kabar baiknya Tuhan nggak pernah utang. Tuhan nggak pernah gesek pakai kartu kredit. Tuhan nggak pernah pakai giro berjangka saudara. Dia nggak pernah pakai cek apalagi cek kosong. Dia bayarnya cash. Amin saudara. Kasih tahu sebelahnya cash. Bertumbuh di dalam Kristus artinya Anda saudara berani bertumbuh di dalam kasih. Mau menolong orang lain Pak Anta, tetapi saya duitnya nggak banyak. Siapa bilang membantu orang harus duitnya banyak saudara. Janda miskin juga dia berikan 2 peser. Sedikit, tapi buat dia sudah seluruhnya saudara. Amin. Ya, buat orang kaya mungkin 100 juta biasa saudara. Karena penghasilannya sebulan 40 M. Betul? Ya buat kita saudara kita katakan kasih 100 ribu saudara. Tapi itu sudah sebagian besar dari kehidupan kita. Ya Tuhan lihat hati kita. Amin. Amin. Nah next sebuah cerita yang lain saudara. Suatu hari ada seorang anak di suburb Amerika saudara, dia tidak pakai sepatu di musim yang dingin. Ini cerita nyata juga saudara. Kemudian dia memandangi di toko olahraga saudara. Dia lihat toko olahraga sambil kacanya diusap. Dia liatin lagi saudara. Kemudian ada seorang wanita tengah baya sekitar umurnya 40 tahun saudara. Ibu ini mendekati anak ini berkata, nak kamu lagi ngapain? Anaknya menjawab, aku lagi lihat sepasang sepatu itu yang warnanya putih bu, katanya begitu. Oh emang kenapa? Aku pengen deh punya sepatu kayak itu. Oh yaudah yuk masuk. Akhirnya diajak masuk ke toko itu. Ya setelah diajak masuk itu sepatu persis yang dilihat. Dibelikan saudara, dikotakin dan namanya bantu orang jangan setengah-setengah. Sekaligus setelah sepatunya dia belikan kaos kakinya juga. Ya dibungkus semuanya kemudian dibayar dan tibalah waktunya diberikan kepada anak ini. Ini buat kamu. Kemudian anak laki-laki ini dia mulai pegang saudara, dia menangis dan dia bertanya kepada ibu ini. Pertanyaannya adalah begini, thank you, are you God's wife? Pertanyaannya simple, apakah Anda istrinya Tuhan? Sudah ternyata dilihat orang mirip Tuhan ketika orang tersebut membelikan sepasang sepatu. Ternyata untuk dilihat ada Tuhan di dalam dirimu, cukup dengan membantu seorang anak beli sepatu. Betul saudara? Ternyata gak perlu wah-wah. Bantu beli sepatu dan kaos kaki, maka yang terjadi orang lihat, kamu istrinya Tuhan ya. Baik sekali. Jangan sampai kita justru yang pelayanan, orang lihat, kamu setan atau iblis. Kenapa? Kok dari kelakuannya gak ada kasih-kasihnya? Surah kasih itu juga artinya kasih. Amin. Kasih artinya kasih. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Kasih artinya kasih. Amin saudara. Ini kasih. Ya. Nah, oleh karena itu ini menginspirasi saudara akhirnya. Ya, next slide. Akhirnya saudara kita lakukan. Jadi waktu itu saya berkata kepada teman ya yang dia pegang untuk di daerah Grogol. Ayo deh. Ini tahun ajaran baru, saya pengen berkati anak-anak supaya mereka itu bisa punya sepatu untuk sekolah. Tapi jangan lupa, ya saya bawa ke Citraland. Kita ketemu setengah 9 pagi, kemudian jangan lupa semuanya harus mandi. Oke, jam 8 lebih saya udah sampai di sana. Kemudian saudara, ya begitu dibuka gerbangnya Citraland itu, ya di sepatu bata ini yang ujung mengarah ke sana, itu anak-anak lari semuanya. Wah, kantor. Dem-dem begitu nempel semua itu hadiratnya begitu berasa saudara. Saya bilang sama kakak-kakaknya, bukannya gue suruh mandi ya kemarin ya. Saya tanya teman-teman sudah mandi belum? Sudah kakak, udah mandi semua. Oh udah mandi juga masih begini ya. Ya kan? Pakai sabun enggak? Enggak, pantesan gitu ya. Nah, perhatikan teman-teman mandinya mereka dan mandinya kita beda ternyata maknanya, betul ya? Tapi menarik di sini. Oh gitu ya. Nah ada anak yang bajunya warna biru. Lihat gak teman-teman di situ? Lihat ya, itu namanya ayat. Kepanjangannya ayat-ayat cinta. Enggak, bukan, namanya ayat. Nah dia kalau pakai celana, itu celananya nggak ada kolornya saudara. Jadi kalau dia jalan 3 langkah, itu celana turun semuanya. Dia jalan 3 langkah lagi, turun semuanya, dia angkat lagi, turun, angkat lagi. Akhirnya dia berpelukan ke paha kanan saya. Ini anak kecil banget ya. Dan sambil saya jalan dia ikut aja di situ. Ya, jadi celananya terus di situ nggak turun-turun saudara ya, nempel. Ada sekitar 35 orang di situ. Kemudian ayo kita beli sepatu, next slide-nya, ini sepatunya. Nah, langsung kerusuhan terjadi saudara di situ.
Orang berbubuk-bubuk, saya bilang tertib ya, wah udah pada kerusuhan ini gimana caranya ya. Ada satu orang berkata anak, kak, boleh nggak aku beli sepatu kaca kak katanya. Sepatu kardus juga boleh terserah, pokoknya harganya maksimal 100.000, nggak boleh lebih gitu ya. Ya udah, akhirnya kita temukan cara, next slide lagi. Mereka sudah pilih satu-satu, kemudian saya suruh berbaris. Kemudian sepatu yang sudah dipilih dikasih nama dan kita panggil satu persatu. Ya, nah ketika rame begini ada seorang ibu-ibu itu rambutnya tinggi sekali, ya luar biasa warna coklat, saya masih ingat dan sangat necis dia masuk. Wah, lagi apa nih Pak? Saya bilang, iya nih kita lagi bantu nih anak-anak yang susah biar punya sepatu baru. Dia berkata, memang Pak ya kalau bukan kita siapa lagi ya Pak ya. Iya ibu mau bantu berapa? Langsung saja gitu kan. Bagus sekali Pak ya. Ya, ya Pak. Jadi dia keluar dari sepatu itu saudara. Ya keluar aja begitu. Ya kan? Kan dia berkata kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Ya langsung dong saya, ya udah ibu bantu berapa. Kan pakai kita. Dia keluar. Ya. Nah saudara akhirnya sudah mereka baris dapat semua, next slide lagi. Nah setelah ini kita makan di KFC. Ya ada satu anak dia angkat kakinya. Dia pegang 2 ayam paha-paha saudara. Kayak mau ngedram. Dia makan dan dia berkata, nih ayam begini gue kagak pernah makan nih. Buat kita mungkin KFC katanya kalau udah makan habis pulang gereja jangan KFC lah. KFC lagi betul. Ada juga yang ngomong jangan KFC lah enggak sehat. Hidi sekarang enggak sehat 3 tahun yang lalu makan terus gitu ya saudara ya. Tapi karena gaji udah naik, udah nggak kelas KFC gitu ya. Udahlah janganlah, buat mereka itu ayam terenak yang pernah dimakan saudara. Ya, beli yang ember-emberan saudara, kemudian minum. Dan puji Tuhan di situ KFC-nya kosong. Kosong bukan karena kita datang saudara ya. Tapi udah kosong, kita masuk. Ya, kemudian satu orang wanita kelas 3 SD kalau nggak salah. Dia datangin saya, ya wanita dia berkata, Kak Anta, terima kasih ya buat berkatnya. Oh iya gak apa-apa, Kak Anta aku mau nanya boleh gak katanya. Ya silakan nanya apa. Kak Anta, aku ini sekarang lagi mimpi atau kenyataan ya? Ya, lagi mimpi atau kenyataan. Saya cubit pipi kirinya. Pipi kanannya berarti. Cetit, aduh sakit Kak Anta. Wah berarti bukan mimpi ya. Di depan dia saya mau nangis saya tahan saudara. Ya saya tahan-tahan jangan sampai. Intinya apa? Saya hanya berikan sepatu dan ayam saudara, tetapi buat dia seolah hidup di dalam mimpi. So bisa bayangkan? Hidup di dalam mimpi itu seperti seolah-olah sesuatu yang tidak akan pernah didapatkan selama hidup saudara. Hanya dengan sepatu dan ayam. Anda bisa membuat hidup orang lain serasa hidup di dalam mimpi. Amin. Nggak usah pikir-pikirkan miliar-miliar, nggak usah saudara. Bantu aja, bisa itu waktu, tenaga, barang, uang, belikan apa saja saudara. Anda bisa membuat orang itu hidup seperti mimpi. Saya nggak tahu hari ini mereka seperti apa. Yang saya tahu adalah Tuhan, saya pernah dan saya mau terlibat di dalam hal ini. Semakin kita rohaninya bertumbuh, artinya kasih juga semakin bertumbuh. Memberi, menolong orang lain, menguntungkan orang lain. Apakah kita tunggu kita punya duit banyak? Enggak saudara. Ya. Bahkan ketika duit habis, pengalaman saya bertemu dengan seorang anak kul yang saya gembalakan, saudara, papahnya di penjara, nggak punya duit, cewek, ya, duit tinggal goban, kita bagi 2. Saya kasih semua ini buat kamu, enggak nanti Kak Anta makan apa? Ya udah deh kita bagi 2, 25.000 ya, untuk kita berapa? 1,5 minggu lagi harus cukup. Ya, bagi saudara. Nah kalau kita nggak biasakan seperti itu, maka yang terjadi adalah apa? Tunggu Pak Anta, duit santer banyak saya bantu, enggak, belum tentu saudara. Ya, jika sekarang kita nggak pernah belajar memberi, nanti juga akan susah. Amin saudara. Kapan sih waktu yang terbaik untuk kita belajar sabar? Kapan saudara? Ketika kita berada di situasi yang membuat kita tidak sabar. Betul nggak saudara? Ya, ketika diserempet orang, ketika mobil depan nggak jalan-jalan, betul saudara? Disitulah kita belajar sabar. Kapan sih kita belajar memberi? Ketika duit kita sedikit. Betul saudara? Ketika seolah-olah kita kurang. Itu saat yang paling tepat untuk kita belajar memberi. Ya, saya ketemu dengan seorang kemarin saudara di Semanggi. Dia doktornya dalam ministry. Ya, temannya berkata begini, Pak saya mau memberi Pak, saya mau menabur buat gereja saya.
Dan dokter ini berkata, Bapak salah kalau begitu. Ketika Anda memberi, dia kata begitu, Bapak bukan menabur. Bapak menuai. Menarik ya. Kenapa? Ketika kita memberi, kita menabur. Bukan menabur. Kita mengembalikan apa yang punya Tuhan. Dan kita gak kembalikan semuanya, betul gak? Betul saudara ya? Ketika Anda memberi, itu artinya Anda menuai. Saya mendengar itu, wah ini baru ini. Ini baru ya. Memberi artinya menuai. Jadi kalau saudara tidak pernah memberi, Anda tidak pernah menuai. Memang kaya, tapi bukan tuaian di hadapan Tuhan. Amin saudara. Berita sebelah kanan kirinya, belajar banyak memberi. Kapan waktu yang tepat? Ketika kita berpikir kita tidak bisa memberi, itu waktu yang tepat untuk memberi. Amin saudara. Ya, bertumbuh dalam Kristus jadi artinya yang pertama saudara. Ya, next slide boleh diklik ya. Bertumbuh di dalam iman. Yang kedua bertumbuh di dalam pengharapan. Yang ketiga bertumbuh di dalam kasih. Ini namanya pertumbuhan rohani. Enggak sulit saudara, simple saja. Ya. Saudara mau lakukan ini bersama-sama dengan Tuhan? Amin. Mari tutup Alkitab, bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama saudara. Saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan baru kepada kita. Ya, main keyboard boleh maju ke depan. Ya, slide-nya diklik lagi boleh. Mari tutup kedua mata kita saudara. Kita datang kepada Tuhan. Dan mari kita katakan bersama-sama lagu ini saudara. Aku percaya. Aku percaya Tuhan berkat-Mu, kemuliaan-Mu, kekuatan-Mu turun dalam kehidupanku Tuhan. Apapun yang terjadi jangan pernah menyerah. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memberkati. Aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita angkat kedua tangan kita saudara. Mulai hari Tuhan kami terima anugerah kasih karunia yang baru. Supaya kami bertumbuh di dalam iman Tuhan. Kami berdoa supaya kami melihat masalah dan tantangan seperti Engkau melihat. Biarkan kami melihat semua masalah ini Tuhan menjadi sebuah alat untuk iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan berikan kami kekuatan untuk menghadapi segala hal ini Tuhan. Kami bertumbuh dalam iman, belajar lebih percaya. Dan kami juga minta Tuhan supaya kami belajar bertumbuh di dalam pengharapan. Jangan izinkan kami sehari pun hidup tanpa pengharapan. Biarkan kami mengharapkan kesembuhan, mengharapkan kemuliaan, mengharapkan berkat, mengharapkan keselamatan, mengharapkan pertolongan Tuhan, mengharapkan hikmat Tuhan, mengharapkan semua yang baik dari Tuhan. Dan yang ketiga Tuhan, biarkan kami bertumbuh di dalam kasih. Semakin hari semakin menguntungkan orang lain. Semakin hari semakin memberkati orang lain. Engkau tidak melihat jumlah Tuhan. Engkau melihat motivasi. Engkau melihat tujuan dan kerinduan orang tersebut. Tuhan kami berdoa supaya semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam kasih. Bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih. Itu yang kami inginkan hari ini. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku.